Dewa medis terkuat. Bab 459. Itu terjadi begitu cepat sehingga kekuatan serangan Xiao Chen sudah tiba. Tepat saat gerakan ini hendak mengenai Yan Lihuo, tiba-tiba, cahaya kemasan terpancar dari tubuh Yan Lihuo. Cahaya kemasan ini tiba-tiba muncul dan menghancurkan kekuatan serangan Xiao Chen yang dahsyat tanpa jejak. Pada saat ini, Xiao Chen yang selalu tenang, tiba-tiba menyipitkan matanya. Baju zirah pengawal kerajaan. Yan Lihuo membersihkan debu dengan ekspresi bangga di wajahnya, dengan lembut membelai bagian atas baju besi hitam di tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Maafkan aku. Aku khawatir aku telah mengecewakanmu. Kau tidak menyangka bahwa aku akan memiliki baju zirah dewa, bukan? Baju zirah ilahi. Ketika Nenek Ling mendengar ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil dan wajahnya menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki baju zirah dewa. Ling Qingshui tidak dapat menahan perasaan bingung. Nenek, ada apa dengan baju zirah suci ini? Apakah sangat kuat? Nenek Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Anak bodoh, kau tidak mengerti. Benda ini hanya tersedia untuk pengawal kerajaan. Benda ini seluruhnya terbuat dari paduan besi meteorit kelas atas. Benda ini dapat dengan mudah memperluas energi spiritual, seperti formasi. Dan benda ini tidak memerlukan batu spiritual. Benda ini hanya menghabiskan sedikit energi spiritual untuk mengaktifkannya, dan benda ini dapat memberikan efek yang luar biasa. Begitu kuat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Anak bodoh, ini adalah hal baik yang hanya bisa digunakan oleh para pengawal kerajaan. Keluarga kerajaan yang kumaksud bukanlah keluarga kerajaan yang tidak berguna, tetapi para pengawal penguasa tata surya, Kaisar Yan. Astaga! Ling Qingshui begitu ketakutan hingga dia langsung menutup mulutnya. Pengawal kerajaan orang itu, ya Tuhan, artefak itu sangat kuat. Yan Lihuo memiliki hal yang begitu kuat untuk membantunya, bisakah Xiao Chen masih menang kali ini? Pada saat ini, Ling Qingshui tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Chen lagi. Mereka semua hanya memperhatikan keterkejutan di wajah Xiao Chen, tetapi mereka tidak tahu apa arti keterkejutan di wajah Xiao Chen ini. Yan Lihuo mengangkat sudut mulutnya sedikit, tersenyum bangga pada Xiao Chen, dan berkata, "Bagaimana? Nak, sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, kan?" Wajah Xiao Chen berubah muram. "Di mana kamu mendapatkan baju besi ini?" Yan Lihuo tampak bangga. "Kau tak perlu bertanya dari mana aku mendapatkannya. Kau hanya perlu tahu bahwa aku memiliki benda ini, itu saja. Kurasa kau harus tahu kekuatan benda ini. Dengan benda ini, bisa dikatakan mustahil bagimu untuk menyakitiku. Jika kau menyerah sekarang, kau masih punya kesempatan. Asalkan kau bersujud dan mengakui kesalahanmu kepadaku sekarang juga, aku akan mengampuni nyawamu." "Bersujud pada pamanmu." Xiao Chen berteriak dengan marah, menghentakkan kakinya, dan langsung menyerbu ke arah Yan Lihuo. Baju zirah itu adalah baju zirah pengawal kerajaan Xiao Chen. Dan satu-satunya orang di sini yang memiliki baju zirah pengawal kerajaan semacam ini adalah Qisa. Meskipun kekuatan Qisa berarti dia tidak perlu lagi mengenakan baju besi semacam ini, ada banyak baju besi seperti itu di cincin luar angkasa Qisa. Dan sekarang dipakai oleh Yan Lihuo, artinya Yan Lihuo ada sedikit hubungan dengan hilangnya Qisa. Inilah kunci kemarahan Xiao Chen. Namun, Yan Lihuo mencibir saat melihat Xiao Chen berlari ke arahnya. "Kau benar-benar orang yang sombong. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk melawanku? Ini konyol. Setelah aku mengenakan baju besi ini, bahkan jika aku berdiri di sini, tidak bergerak dan membiarkanmu menyerangku, kau tidak akan mampu menembus pertahananku." Ada keyakinan luar biasa di mata Yan Lihuo. Tak seorang pun lebih tahu daripada dia betapa kuat, mengerikan dan mengerikannya perlengkapan perang ini. Set baju zirah ini bisa dikatakan dibuat khusus untuknya. Dengan perlengkapan perang ini, bukan halangan baginya, Yan Lihuo, untuk melawan musuh yang levelnya di atas dia. Pada saat ini, baik Yan Fengwu maupun Nenek Ling dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayai serangan Xiao Chen. Dia memang sangat kuat, tetapi dia tidak mengerti kekuatan baju zirah suci. Tepat ketika Yan Lihuo merasa bangga, Xiao Chen sudah menyerang dengan pukulan. Hanya dengan satu pukulan, ruang dalam radius 1 mil langsung hancur. Bola cahaya emas bundar di permukaan tubuh Yan Lihuo bahkan tidak bisa menahannya dan hancur di tempat saat menghadapi pukulan Xiao Chen. Sebelum Yan Lihuo sempat bereaksi, Xiao Chen sudah meninjunya, bom. Dengan ledakan keras,
baju besi di tubuh Yan Lihuo langsung hancur oleh pukulan Xiao Chen. Apa? Pada saat ini, Yan Lihuo, Yan Fengwu, Nenek Ling, Ling Qingsui, mereka yang mengetahui kekuatan baju besi artefak, semuanya langsung membatu, rahang mereka ternganga ke tanah. Brengsek. Itu adalah baju zirah suci yang hanya dimiliki oleh pengawal kerajaan. Jenis baju zirah ini sangatlah kuat bagi seorang kultivator di level pembunuh dewa. Akibatnya, Xiao Chen benar-benar merusak baju besi itu dalam sekejap, seolah-olah itu adalah produk plastik palsu. Berapa banyak daya yang dibutuhkan untuk dapat melakukan hal ini? Apakah kamu masih manusia? Terutama Yan Lihuo, karena tak seorang pun yang lebih tahu darinya betapa kuatnya baju besi ini, dan tak seorang pun yang lebih tahu darinya betapa hebatnya keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat menghancurkan baju besi ini dalam satu gerakan. Sebelum keterkejutannya berakhir, Xiao Chen sudah mencengkeram lengannya dengan tatapan yang sangat dingin. Bajingan, katakan padaku, baju besi ini. Di mana kau mendapatkannya? Yan Lihuo gemetar sekujur tubuhnya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan melakukan hal yang gegabah. Jika kau berani melakukan hal yang gegabah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Leluhurku adalah Guang Chengjun dari dinasti Qin besar. Bising. Xiao Chen menggunakan pisaunya untuk memotong salah satu lengannya di tempat. Ah! Sebuah teriakan terdengar, dan Yan Lihuo sangat ketakutan. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu. Kamu masih berani bicara omong kosong padaku. Xiao Chen mengayunkan tangannya dan langsung memotong lengannya yang lain. Ah! Teriakan lagi. Yan Lihuo tidak tahan lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Di hadapan Xiao Chen, dia tidak punya ruang untuk menolak apalagi menawar. Seperti yang dipikirkannya sebelumnya, bahwa dia bisa menggertak Xiao Chen sesuka hatinya, Xiao Chen juga bisa menggertaknya sesuka hatinya. Dan yang paling penting, Xiao Chen benar-benar bisa menggertakku sesuka hatinya. Bab 460. Cepat beritahu aku. Xiao Chen berteriak dengan marah. Kisah seperti saudara baginya. Sejak hari ketika Kisah menghilang dan dia tidak dapat menemukan Kisah, dia menjadi sangat khawatir. Sekarang, dia akhirnya menemukan petunjuk tentang Kisah, dan itu adalah petunjuk yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Tidak terburu-buru. Aku bilang. Yan Lihuo benar-benar takut. Sial, senjata suci itu tidak bisa bertahan melawannya. Aku, seorang ahli pembunuh dewa yang kuat, dipukuli tanpa martabat atau kesabaran di hadapannya. Jika segalanya tidak berjalan baik untuk beberapa saat, pihak lain akan langsung mematahkan tangan dan kaki Anda. Bagaimana mungkin seseorang berani melawan? Senjata ajaib milikku ini dilelang di balai lelang ke-13 di rumah abadi Guangcheng, dekat keluarga Kuyan. Balai lelang mereka baru-baru ini melelang banyak barang bagus, dan banyak orang telah membelinya. Aku juga menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli senjata ajaib seperti itu. Xiao Chen bertanya dengan dingin. Di mana rumah lelang itu? Koordinat kosmik, 134, 721, 702. Lokasi ini sama dengan Istana Abadi Guangcheng, dan seharusnya berada di suatu tempat di dalam Istana Abadi Guangcheng. Mata Xiao Chen dingin. Aku harap kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Tidak. Senior, karena aku sudah memberitahumu, sebaiknya kau biarkan aku pergi sekarang, kan? Yan Lihuo berbicara dengan hati-hati, sementara Xiao Chen mencibir dan berkata, tentu saja. Tapi aku harus menghancurkan kultivasimu terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dia meninju dada Yan Lihuo dengan kekuatan dominannya, langsung menghancurkan meridian dan dantian Yan Lihuo. Tidak. Mata Yan Lihuo merah padam dan dia amat putus asa. Kultivasinya sepanjang hidup, yang paling ia banggakan, dihancurkan oleh Xiao Chen. Melihat pemandangan ini, Yan Fengwu di langit berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menakutkan sekali. Bahkan ayahnya sendiri, seorang pembunuh dewa yang kuat, tidak dapat melawannya, Xiao Chen. Tak usah dikatakan lagi, aku bukan tandingan Xiao Chen. Tidak dapat tinggal lebih lama lagi, harus melarikan diri. Melarikan diri ke ujung bumi, jauh dari dunia ini. Jangan pernah datang ke sini lagi. Akan tetapi, bahkan jika dia ingin lari, Xiao Chen mungkin tidak akan membiarkannya lolos. Dia tidak akan pernah meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan diri Anda sendiri, Anda harus mempertimbangkan Liu Yunxuan dan Xiao Zi.
Setelah mendengus dingin, dia mengulurkan tangan besarnya untuk meraih ruang kosong dan langsung mengendalikan Yan Fengwu dengan kuat. Tidak. Yan Fengwu menjerit dan wajahnya menjadi sepucat lilin. Namun sayangnya Xiao Chen tidak akan memberinya kesempatan. Hanya dengan berpikir saja, bahkan kultivasinya langsung dihapuskan oleh Xiao Chen. Xiao Chen menyerahkan ayah dan anak itu kepada Dongfang Shenjian dan lainnya. Awasi mereka baik-baik, jangan biarkan mereka mati. Aku masih akan berguna bagimu nanti. Ya. Setelah berkata demikian, dia menginjak tanah dan langsung kembali ke rumah. Di rumah, Liu Yunxuan sedang mencuci piring, sementara Xiao Zi sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Xiao Chen diam-diam muncul di belakang Liu Yunxuan, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Yunxuan, maafkan aku baru bersamamu beberapa hari, dan sekarang aku harus keluar lagi. Liu Yunxuan tersenyum lembut. Itu bukan apa-apa. Kamu punya hal penting yang harus dilakukan. Tentu saja kamu tidak bisa tinggal di rumah bersama kami sepanjang waktu. Xiao Chen mengangguk. Kali ini, aku datang untuk Qisa. Qisa adalah saudaraku yang baik. Dia berbeda dariku, dia adalah bangsawan galaksi. Bagi seorang bangsawan seperti dia, datang ke sini bersamaku atas inisiatifnya sendiri sebenarnya merupakan penghinaan terhadap statusnya. Sebelumnya, untuk membantunya menerobos, aku secara khusus memberinya pil agar dia dapat meningkatkan kekuatannya di alam semesta. Mari kita lihat apakah dia dapat menerobos ke alam Kaisar Dewa. Aku tidak menyangkanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sudah berhari-hari berlalu dan dia belum muncul. Sebelumnya aku pergi ke sana untuk melihat-lihat dan menemukan beberapa jejak pertempuran. Kurasa dia kemungkinan besar disergap saat mencoba menerobos. Akibatnya, dia mungkin mengalami beberapa kesulitan, atau bahkan. Sambil mendesah panjang, Xiao Chen mengusap pelipisnya karena sakit kepala. Ketika seseorang berhasil menembus batas, itu adalah saat yang paling tidak stabil. Terutama ketika level terobosannya lebih tinggi, itu akan semakin berbahaya. Gangguan sekecil apapun bisa berdampak besar. Aku harus pergi bersamanya. Liu Yunxuan menyekat tangannya dengan tisu, lalu menghampiri Xiao Chen, meraih tangannya, dan menghiburnya. Jangan khawatir, Qisa sangat pintar, dia akan baik-baik saja. Aku sangat cepat, aku seharusnya bisa menemukan petunjuk dalam 1 atau 2 hari. Begitu aku menemukan 7 pembunuh, aku akan segera kembali. Saat ini, tidak ada yang bisa mengancam keberadaanmu di sini. Manfaatkan beberapa hari ini untuk melatih keterampilan yang aku ajarkan kepadamu. Jadi begitu. Pasangan itu mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Xiao Chen tidak berani menunda sedetik pun. Hanya dengan pikirannya, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dia sudah bergegas ke istana abadi Guangcheng. Di sisi lain, 2 sosok anggun, di bawah cahaya bintang, mengikuti Suanyuan Sitian dan yang lainnya dan datang ke kediaman Xiao Chen. Mereka adalah Nenek Ling dan Ling Qingsui yang baru saja diselamatkan oleh Xiao Chen. Karena mereka baru saja diselamatkan, mereka tentu datang untuk berterima kasih kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, apakah Anda sudah di rumah? Suanyuan Sitian membunyikan bel pintu, dan di dalam ruangan, Xiao Zi lah yang membukakan pintu. Paman Suanyuan, kenapa kamu ada di sini? Kenapa Guru Ling juga ada di sini? Kami di sini untuk mencari ayahmu. Apakah ayahmu ada di rumah? Aku tidak tahu. Pada saat ini, Liu Yunxuan berjalan keluar rumah. Ketika dia melihat Ling Qingsui, Liu Yunxuan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ada apa? Apakah kamu mencarinya karena sesuatu? Ling Qingsui dan Nenek Ling segera berkata dengan hormat. Begini, kami baru saja diselamatkan oleh Tuan Xiao, jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Xiao. Jadi begitulah adanya. Liu Yunxuan mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, kamu mungkin terlambat selangkah. Dia baru saja pergi. Mungkin butuh 1 atau 2 hari baginya untuk kembali. Begitu ya. Sayang sekali. Ling Qingsui menghela nafas pelan, dan kehilangan di matanya membuat Liu Yunxuan sedikit mengernyit. Dan Xiao Zi menggelengkan kepala kecilnya. Aku berpikir dalam hatiku. Sudah berakhir. Gadis konyol lainnya jatuh hati pada ketampanan ayahku. Petik 1. Dan pada saat ini, perubahan besar tiba-tiba terjadi di langit. Awan di langit di seluruh wilayah Jiangbe mulai berputar. Hembusan awan gelap, disertai angin jahat, kilat, dan guntur, membuat segala sesuatu di sekitar tampak sangat aneh dan mengerikan. Ini. Ling Qingsui menatap neneknya dengan bingung.
Nenek Ling mengerutkan kening dan berkata, ini adalah formasi transfer ruang angkasa. Mungkinkah Tuan Xiao telah kembali lagi? Bersambung.